pada hari ulang tahunku, ayahku mengumumkan, aku ingin kamu keluar dari rumahku. Dan itu, hari ulang tahun seharusnya menjadi momen penuh kebahagiaan, saat keluarga berkumpul, tertawa, dan merayakan kehidupan. Namun, bagiku, hari itu menjadi awal dari luka yang tak akan pernah kulupakan. Di depan semua orang, ayahku berdiri dengan wajah dingin, lalu mengucapkan kata-kata yang menusuk lebih tajam dari pisau. Aku ingin kamu keluar dari rumahku. Tamu-tamu yang hadir terdiam, suasana yang semula riang berubah hening seketika. Ibuku tampak pucat, saudara-saudaraku saling pandang, tapi tak seorang pun berani bersuara. Aku sendiri terpaku, antara tak percaya dan terluka. Bagaimana mungkin, di hari spesialku, rumah yang kupikir tempat perlindungan justru menjadi panggung penghinaan terbesar dalam hidupku? Sejak kecil, aku selalu berusaha menyenangkan ayahku. Aku belajar keras, menuruti semua perintahnya, bahkan mengorbankan mimpiku demi memenuhi harapannya. Namun, malam itu, semua pengorbanan seolah tak berarti. Kata-katanya mengiris hatiku, seakan aku bukan lagi bagian dari keluarga ini. Dan yang lebih menyakitkan, beberapa orang yang seharusnya membelaku, justru menunduk, seolah menyetujui keputusan ayahku. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ada rahasia keluarga yang sengaja disembunyikan dariku? Ataukah aku selama ini hanya dijadikan kambing hitam dalam konflik keluarga yang lebih besar? Setelah kata-kata ayahku terucap, aku merasakan tatapan tajam dari beberapa kerabat yang hadir. Bukan tatapan iba, melainkan tatapan sinis, seolah mereka telah lama menunggu momen ini untuk terjadi. Aku mulai sadar bahwa mungkin ini bukan keputusan yang muncul begitu saja. Ada sesuatu yang direncanakan di balik semua ini, sesuatu yang sengaja dibuat untuk menjatuhkanku. Ibuku mencoba mendekat, wajahnya bergetar menahan air mata, namun ayahku menahan tangannya dengan kasar. Biarkan dia pergi, jangan ikut campur, katanya dengan nada penuh amarah. Suasana menjadi tegang. Anak-anak kecil yang tadinya bermain mulai menangis, sementara orang dewasa memilih diam, takut terseret dalam konflik yang semakin memanas. Dalam kebisuan itu, aku mendengar bisikan seorang bibi. Akhirnya terungkap juga, sudah waktunya. Kata-kata itu membuatku merinding. Apa maksudnya? Terungkap apa? Hatiku dipenuhi rasa penasaran sekaligus ketakutan. Apakah keluargaku menyimpan aib besar yang selama ini sengaja ditutup dariku? Aku mencoba bicara, namun suaraku bergetar. Ayah, apa salahku? Kenapa harus di depan semua orang? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku dengan mata berkaca-kaca. Namun ayah hanya terdiam, menatapku dengan dingin, seolah aku adalah orang asing yang tak pantas lagi berada di bawah atap rumah ini. Di saat itu, salah satu saudara laki-lakiku berdiri. Dengan senyum tipis penuh kepuasan, ia berkata, "Kamu tahu kenapa, kan? Jangan berpura-pura tidak mengerti." Kata-katanya membuat seluruh ruangan bergetar. Apa yang ia maksud? Apa yang aku seharusnya tahu? Aku menatapnya dengan kebingungan, tapi dia hanya menunduk sambil tersenyum licik. Dari senyumnya, aku merasa dia terlibat dalam semua ini. Ibuku akhirnya tak kuasa menahan tangis. "Kalian semua kejam. Dia tidak pantas menerima ini," teriaknya. Tapi suaranya ditenggelamkan oleh keheningan penuh tekanan. Ayah menghela napas panjang lalu berkata, "Sudah saatnya dia tahu. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini." Kata-kata itu menusuk lebih dalam lagi. Kebohongan apa? Rahasia apa yang selama ini aku tidak tahu? Jantungku berdegup kencang, tubuhku gemetar. Semua orang menatapku, seakan menunggu reaksi ketika kebenaran akhirnya disampaikan. Ayah mendekat, matanya penuh amarah sekaligus beban. "Kamu bukan anakku." Dunia seolah berhenti berputar. Kalimat itu menghancurkan semua fondasi yang selama ini kupercaya. Aku merasa tanah di bawahku runtuh. Orang-orang berbisik, beberapa menutup mulut karena terkejut, sementara sebagian lainnya hanya mengangguk
seolah sudah tahu sejak lama. Apa maksudmu, ayah? Bagaimana bisa aku bukan anakmu? Teriakku, suaraku pecah oleh rasa sakit. Ayah menatapku dengan tajam. Kamu adalah hasil dari pengkhianatan. Ibuku telah mengkhianatiku. Semua mata tertuju pada ibuku. Wajahnya pucat, tubuhnya lunglai, dan air mata mengalir deras di pipinya. Itu tidak benar. Jangan ceritakan dengan cara yang salah. Ibuku berteriak, suaranya putus asa. Aku menatap ibuku dengan bingung. Ibu, apa maksud ayah? Katakan sesuatu. Tolong jangan diam. Ibuku menunduk, tangannya gemetar. Maafkan aku, nak. Ada hal yang selama ini kusembunyikan darimu. Keheningan yang menyiksa menyelimuti ruangan. Semua orang menunggu pengakuan yang akan mengubah segalanya. Kau bukan anak kandungnya, bisik ibuku dengan suara lirih, hampir tak terdengar. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku lemas. Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari apapun. Lalu, siapa ayah kandungku? Tanyaku dengan suara bergetar, hampir putus asa. Ibuku menangis semakin keras. Seseorang yang tidak seharusnya ku cintai, seseorang yang membawa aib besar bagi keluarga kita. Semua orang terdiam, namun tatapan mereka penuh dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Ayah menatap ibuku dengan kebencian. Katakan saja, biarkan dia tahu siapa laki-laki itu. Dengan suara parau, ibuku akhirnya berkata, dia adalah saudaramu sendiri. Ruangan meledak dalam kekacauan. Orang-orang berteriak, beberapa berdiri karena tak sanggup mendengar kenyataan mengerikan itu. Aku hampir tak bisa bernapas. Saudara? Saudara siapa? Tanyaku panik, berharap semua ini hanya kesalahpahaman. Ibuku menangis tak terkendali. Dia adalah saudara kandung ayahmu, pamanmu sendiri. Suasana semakin kacau. Aku merasa mual, tubuhku goyah. Semua yang kukenal tentang keluargaku runtuh dalam sekejap. Ayah berteriak marah, menghantam meja dengan keras. Inilah sebabnya aku tidak bisa lagi melihat wajahmu. Kamu adalah pengingat dari pengkhianatan terbesar dalam hidupku. Orang-orang mulai membicarakan aib keluarga ini dengan suara pelan, namun cukup terdengar untuk membuatku semakin hancur. Aku berdiri terpaku, mencoba mencerna semua yang baru saja ku dengar. Hidupku terasa seperti sebuah kebohongan besar. Dalam hati, aku ingin berlari, pergi sejauh mungkin dari rumah ini, dari keluarga ini, dari semua kebusukan yang selama ini tersembunyi. Namun, sebuah perasaan aneh muncul dalam diriku. Rasa marah, bukan hanya karena dikhianati, tapi juga karena dijadikan korban dari rahasia yang seharusnya bukan tanggung jawabku. Aku menatap ayahku dengan mata penuh amarah. Kalau aku bukan anakmu, kenapa selama ini kau biarkan aku hidup di bawah atapmu? Kenapa baru sekarang kau membuangku? Ayah terdiam, wajahnya menegang. Rupanya, ia tak punya jawaban yang mudah untuk pertanyaan itu. Ibuku berteriak histeris, mencoba mendekatiku. Aku melakukannya demi melindungimu. Aku tidak ingin kamu tahu kebenarannya. Aku mundur, menolak disentuh. Melindungiku, atau melindungi dirimu sendiri dari rasa malu. Kerabat-kerabatku mulai berbisik lebih keras. Beberapa terlihat puas melihat kehancuran keluarga kami, seolah menikmati setiap detik drama ini. Rasa malu, marah, dan sakit hati bercampur dalam diriku. Aku tidak tahu lagi siapa yang bisa kupercaya. Ayah akhirnya berkata dengan suara berat, mulai malam ini, kamu bukan bagian dari keluarga ini. Pergilah, bawa semua luka dan rahasia itu bersamamu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan, tapi dalam diriku muncul sebuah tekad baru. Jika mereka ingin menyingkirkanku, maka aku akan pergi. Tapi aku tidak akan diam. Karena aku tahu, ada lebih banyak rahasia kelam yang masih belum terungkap. Dan aku akan mencari semuanya, meski itu harus menghancurkan keluarga ini sepenuhnya.
Malam itu aku pergi tanpa membawa apapun kecuali rasa sakit dan pertanyaan yang menumpuk di kepalaku. Jalanan terasa dingin, seolah dunia ikut menolakku. Setiap langkah yang kuambil dipenuhi gema kata-kata ayahku, pengakuan ibuku, dan tatapan penuh ejekan dari kerabat yang menyaksikan kejatuhanku. Aku tidak tahu harus kemana, tapi aku tahu aku tidak bisa membiarkan diriku terpuruk begitu saja. Ada sesuatu yang harus kucari, kebenaran yang belum sepenuhnya diungkap. Aku menyewa kamar kecil di sebuah penginapan murah. Di sana, aku duduk berjam-jam memikirkan semua kemungkinan tentang siapa sebenarnya aku dan mengapa mereka menyimpan rahasia ini begitu lama. Ingatanku kembali ke masa kecil. Ada momen-momen aneh yang dulu kuabaikan, bisikan-bisikan di belakangku, tatapan iba dari beberapa orang, dan pertengkaran orang tuaku yang selalu berhenti tiba-tiba begitu aku masuk ruangan. Semua itu kini terasa masuk akal. Mereka bukan bertengkar tentang masalah sepele. Mereka bertengkar karena aku. Malam semakin larut, tapi aku tidak bisa tidur. Di dalam diriku, ada api yang menyala. Tekad untuk membongkar seluruh kebenaran, meskipun itu akan semakin melukai diriku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui seseorang yang dulu sering berbisik-bisik saat berada di dekatku, bibiku. Aku mendatanginya tanpa memberi kabar lebih dulu. Saat ia membuka pintu, wajahnya langsung berubah pucat, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Kamu, kenapa datang ke sini?" tanyanya gugup, mencoba menutup pintu, tapi aku menahannya dengan tangan. "Aku butuh jawaban," kataku dengan tegas. "Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dariku?" Bibiku menunduk, bibirnya bergetar. "Kamu tidak seharusnya tahu. Semakin banyak yang kamu gali, semakin hancur dirimu." Kata-katanya justru membuatku semakin penasaran. Kalau memang begitu, kenapa semua orang bersikap seolah mereka sudah tahu? Kenapa hanya aku yang hidup dalam kebohongan? Ia terdiam lama sebelum akhirnya mengizinkanku masuk. Ruangan rumahnya penuh debu, dengan foto-foto keluarga lama yang dipajang di dinding. Mataku tertuju pada satu foto tua. Ayahku berdiri di samping seorang pria yang sangat mirip dengannya, hanya saja dengan senyum yang lebih hangat. "Itu, dia, kan? Paman yang dimaksud ibu?" tanyaku dengan suara bergetar. Bibiku menutup mulutnya, seolah menyesal telah membiarkanku melihat foto itu. "Kamu tidak tahu apa yang telah dia lakukan." Aku mendekat, menatap mata pamanku dalam foto itu. Ada sesuatu di wajahnya yang terasa aneh, seolah menyimpan rahasia gelap. "Apa yang sebenarnya terjadi antara ibuku dan dia?" desaku. Bibiku menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Itu bukan sekadar perselingkuhan. Itu adalah pengkhianatan darah." Jantungku berdetak kencang. Kata-kata itu terdengar seperti kutukan. "Apa maksudmu?" Bibiku menatapku dengan tatapan yang tak biasa, antara kasihan dan ketakutan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, sesuatu yang mencoreng seluruh garis keturunan keluarga kita. Aku hampir tak sanggup mendengar kelanjutannya, tapi aku tahu aku harus kuat. "Katakan semuanya. Aku berhak tahu." Bibiku menggeleng. "Kalau kamu tahu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi." Aku berteriak, tak kuasa menahan amarah. "Hidupku sudah hancur. Aku sudah diusir. Apalagi yang bisa lebih buruk dari ini?" Bibiku menutup matanya, lalu akhirnya berkata, "Pamanmu bukan hanya pria yang kau kira. Dia adalah sisi gelap dari keluarga ini yang sudah lama dikutuk oleh leluhur kita." Aku terdiam. Kata-katanya membuat bulu kudukku berdiri. "Dikutuk? Apa maksudmu?" "Setiap generasi keluarga kita," katanya lirih, "selalu ada satu orang yang membawa aib besar, satu orang yang menghancurkan segalanya." Aku menelan ludah, pikiranku kalut. "Dan menurut mereka, akulah orang itu." Bibiku mengangguk perlahan, dengan mata berkaca-kaca. "Ya, karena darah pamanmu mengalir dalam dirimu." Dunia kembali berputar tak terkendali.
Aku merasa menjadi simbol dari semua kebencian dan penghinaan yang diwariskan dari masa lalu. Tapi itu tidak adil, teriakku. Aku tidak memilih untuk dilahirkan. Kenapa aku harus menanggung kutukan ini? Bibiku menatapku penuh belas kasihan. Itulah takdir keluarga ini. Dan ayahmu tidak sanggup lagi melihat bayangan saudaranya di wajahmu. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Semua yang kusangka sebagai kasih sayang ternyata hanya ilusi yang ditopang oleh rahasia kelam. Tapi di balik rasa sakit, aku merasakan amarah yang membara. Jika mereka menganggapku sebagai kutukan, maka aku akan menunjukkan pada mereka siapa sebenarnya yang harus mereka takuti. Malam itu aku kembali ke penginapan, membawa foto paman yang kuambil diam-diam. Aku menatapnya lama, mencari jawaban di balik senyum tipisnya. Aku merasa foto itu menyembunyikan sesuatu. Matanya seperti menatap langsung ke dalam jiwaku, seolah ingin menyampaikan pesan yang tak terucap. Aku tak bisa tidur. Dalam mimpi singkat yang kulalui, aku melihat bayangan paman itu berdiri di depan pintu kamarku, memanggil namaku dengan suara berat. Aku terbangun dengan keringat dingin. Rasa takut bercampur dengan dorongan untuk terus mencari tahu. Esoknya, aku mendatangi perpustakaan tua di kota. Aku mencari arsip-arsip lama tentang keluarga kami, berharap menemukan sesuatu yang tersembunyi. Setelah berjam-jam mencari, aku menemukan artikel lama di koran kuning. Judulnya mengejutkanku, skandal gelap keluarga ternama. Saudara kandung berebut warisan dan cinta. Tanganku bergetar saat membaca isi artikel. Nama ayahku dan pamanku tertulis jelas di sana, lengkap dengan skandal yang melibatkan mereka berdua. Artikel itu menyebutkan bahwa pamanku menghilang secara misterius setelah konflik besar dengan ayahku. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Aku merasa ada benang merah antara hilangnya paman dan rahasia kelahiranku. Apakah mungkin dia masih hidup? Jika iya, mungkin hanya dialah yang bisa memberiku jawaban sesungguhnya. Dengan tekad baru, aku memutuskan untuk mencari keberadaan paman itu, meski seluruh keluarga ingin aku menjauh dari masa lalu. Aku tahu ini berbahaya. Jika rahasia itu terbongkar, mungkin bukan hanya aku yang akan hancur, tapi seluruh keluargaku. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah kehilangan segalanya. Yang tersisa hanyalah kebenaran. Dan aku bersumpah, aku akan menemukannya, meski harus menggali kuburan masa lalu yang penuh darah dan pengkhianatan. Karena aku tahu, di balik semua kebohongan, ada rahasia terakhir yang bisa menghancurkan atau membebaskanku selamanya. Aku mulai melacak jejak paman itu melalui catatan-catatan lama yang tersisa di koran dan dokumen publik. Setiap informasi kecil terasa seperti potongan puzzle dari misteri besar yang selama ini disembunyikan. Di salah satu arsip pengadilan, aku menemukan nama samarannya. Ternyata, ia pernah terjerat kasus kriminal, namun berhasil menghilang sebelum vonis dijatuhkan. Nama itu membawaku ke sebuah kota kecil di pinggiran, tempat yang jauh dari hiruk-pikuk keluarga besar kami. Aku yakin di sanalah aku bisa menemukan jejaknya. Perjalanan ke kota itu penuh kegelisahan. Setiap kilometer yang kulalui seakan membawa aku semakin dekat pada kebenaran yang bisa menghancurkan semua yang kuanggap hidupku. Setibanya di sana, aku menyewa kamar di sebuah rumah tua yang disewakan penduduk. Pemilik rumah, seorang wanita lanjut usia, menatapku dengan penuh curiga begitu mendengar nama samaran paman yang kutanyakan. "Jangan pernah sebut nama itu di sini," katanya dengan suara pelan, hampir berbisik. Dia membawa malapetaka. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Apa sebenarnya yang telah dilakukan paman hingga membuat seluruh kota enggan membicarakannya? Malam harinya, aku berjalan menyusuri gang-gang sempit. Beberapa orang menutup jendela begitu melihatku lewat, seakan aku membawa kutukan yang sama dengan orang yang sedang kucari. Di sebuah bar tua, aku akhirnya mendengar kabar samar tentang seorang pria yang sering disebut orang asing tanpa bayangan. Banyak yang percaya, dialah paman yang kucari.
Pemilik bar menatapku dengan tajam. Kalau kau benar-benar mencarinya, berhati-hatilah. Orang itu tidak lagi sama. Dia menyimpan dendam yang tak pernah padam. Kata-kata itu menusukku. Jika paman masih hidup, apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia akan menerimaku sebagai darah dagingnya? Atau justru melihatku sebagai musuh? Rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Aku meminta petunjuk arah. Dan akhirnya ku tahu bahwa ada sebuah rumah tua di tepi hutan yang sering disebut sebagai tempat persembunyiannya. Rumah itu tampak seperti bangunan terbengkalai, dikelilingi pepohonan gelap yang berdesir oleh angin malam. Namun, ada cahaya samar dari dalam, tanda bahwa seseorang masih tinggal di sana. Dengan langkah hati-hati, aku mendekati pintu. Jantungku berdegup kencang, seakan hendak meledak keluar dari dadaku. Saat tanganku mengetuk pintu, suara berat dari dalam berkata, "Aku sudah menunggumu." Tubuhku langsung membeku. Bagaimana mungkin ia tahu aku datang? Siapa yang memberitahunya? Pintu itu terbuka perlahan. Di baliknya, berdirilah seorang pria dengan wajah penuh luka dan mata yang dalam. Namun jelas sekali garis keturunan yang sama dengan ayahku. "Kau mirip sekali denganku waktu muda," katanya dengan senyum sinis. "Tidak salah lagi, kau adalah bukti dari dosa yang tak bisa dihapus." Aku menatapnya dengan campuran takut dan marah. "Aku datang bukan untuk menanggung dosamu. Aku datang untuk tahu siapa aku sebenarnya." Paman itu tertawa dingin, suaranya menggema di malam yang hening. "Kalau begitu, bersiaplah. Kebenaran yang akan kau dengar tidak hanya akan menghancurkanmu, tapi juga semua orang yang masih kau sebut keluarga." Tatapan matanya menusukku seperti pisau. Paman itu tertawa lirih sebelum berkata, "Kau adalah warisan terlarang. Darahku dan ibumu adalah noda yang tak pernah bisa dibersihkan." Kata-katanya membuatku hampir runtuh. Tapi di balik rasa sakit, muncul keberanian yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku menatap balik dengan penuh amarah. Kalau aku adalah noda, maka aku akan menjadi noda yang menghancurkan semua kebohongan kalian. Paman mendekat, wajahnya semakin gelap. "Kau pikir kau bisa melawan takdir? Kau hanya bidak dalam permainan ini. Ayahmu membencimu, ibumu mengkhianatimu, hanya aku yang bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya." Aku menolak bujukannya. "Aku bukan milikmu. Aku bukan milik siapapun. Aku akan membongkar semua rahasia ini, meski harus membakar seluruh keluarga." Amarah meledak. Kami saling berhadapan di tengah ruangan tua itu, penuh teriakan dan luka lama yang terbongkar. Suasana tegang, seakan dinding pun bergetar oleh kebencian yang menahun. Tiba-tiba, pintu rumah itu didobrak. Ayahku muncul bersama beberapa kerabat, wajahnya merah padam penuh dendam. "Aku tahu kau masih hidup, dasar pengkhianat," teriaknya pada paman. Pertemuan itu berubah menjadi neraka. Rahasia yang selama ini tersembunyi tumpah ruah. Persaingan saudara, pengkhianatan darah, cinta terlarang, dan kebohongan yang diwariskan turun-temurun. Aku berdiri di tengah kekacauan, menyaksikan ayah dan pamanku hampir saling membunuh. Saat itu aku sadar, aku bukan lagi korban. Aku adalah kunci yang bisa mengakhiri semua ini. Dengan suara lantang, aku berteriak, "Cukup! Aku bukan anak siapapun di antara kalian. Aku akan keluar dari lingkaran kutukan ini, dan kalian semua akan hidup dengan dosa kalian sendiri." Aku pergi meninggalkan mereka yang saling membenci. Rumah itu dipenuhi teriakan dan tangisan. Dan di balik langkahku, aku tahu satu hal. Aku telah menghancurkan ikatan keluarga yang busuk. Tapi untuk pertama kalinya, aku bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari kutukan, bebas untuk menciptakan hidupku sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah penuh intrik dan rahasia keluarga ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Dan yang paling penting,
Jangan lupa untuk bergabung dengan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita drama keluarga mengejutkan lainnya.